Di tengah ketegangan konflik Israel-Palestina yang tak kunjung usai, kini situasi di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Ya, Pakistan dan Iran pun saling serang di wilayah masing-masing. Pakistan melancarkan serangan udara terhadap dugaan tempat persembunyian militan di Iran pada Kamis 18 Januari. Insiden tersebut menewaskan sedikitnya 9 orang. Hal tersebut sebagai serangan balasan atas apa yang dilakukan Iran pada Selasa 16 Januari saat melancarkan aksi serangan yang diklaim menargetkan kelompok Jais al-Adi, etnis Baloch di wilayah Balochistan, Pakistan. Kedua negara tersebut pun saling tuding perihal memberikan tempat berlindung bagi kelompok militan tersebut di wilayahnya masing-masing. Sebagaimana diketahui, baik Pakistan dan Iran telah lama memerangi militan di wilayah Baloch yang bergolak di sepanjang perbatasan. Meski kedua negara mempunyai musuh separatis yang sama, namun sangat jarang kedua belah pihak menyerang militan di wilayah masing-masing. Serangan terbaru ini terjadi ketika sekutu dan proksi Iran di Timur Tengah yang disebut sebagai poros perlawanan, melancarkan serangan terhadap pasukan Israel dan sekutunya dengan latar belakang perang di Gaza. Kementerian Luar Negeri Pakistan menggambarkan serangannya pada Kamis 18 Januari, sebagai serangkaian serangan militer presisi yang sangat terkoordinasi dan ditargetkan secara khusus. Iran, dengan sejarahnya yang kaya dan statusnya sebagai negara mayoritas Syiah, merupakan kekuatan besar di Timur Tengah. Di sisi lain, Pakistan, negara mayoritas Sunni di Asia Selatan, telah menjadi pemain kunci dalam dinamika keamanan regional. Dengan adanya ketegangan ini kita akan menganalisis dan membandingkan kekuatan militer mereka, mengkaji kemajuan teknologi, doktrin pertahanan, dan pertimbangan geopolitik yang membentuk angkatan bersenjata mereka. 1. Angkatan Darat Iran versus Pakistan. Melansir Defense Threat, kekuatan darat Iran dan Pakistan memberikan wawasan tentang kemampuan darat yang menjadi tulang punggung strategi pertahanan mereka. Antara Iran dilengkapi dengan 2.842 tank, 3.555 kendaraan tempur lapis baja, 4.873 artileri, termasuk 1.030 artileri self-propelled, dan 1.755 unit artileri roket. Hal ini menunjukkan komitmen Iran terhadap kekuatan darat yang beragam dan lengkap, yang mampu bermanuver di berbagai medan. Sebaliknya, tentara Pakistan mempunyai 3.742 tank, 8.710 kendaraan tempur lapis baja, 6.308 unit artileri, termasuk 1.225 artileri self-propelled, dan 1.738 unit artileri roket. Angkatan Darat Pakistan menekankan kemampuan lapis baja yang signifikan, yang mencerminkan fokus mereka pada keserbagunaan dan kekuatan dalam berbagai jenis skenario peperangan. Kedua negara menunjukkan komitmen besar terhadap pasukan darat mereka, masing-masing menyesuaikan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan keamanan regional. Penekanan Iran pada artileri dan roket selaras dengan postur pertahanannya, sementara kemampuan lapis baja Pakistan yang tangguh menegaskan pendekatan strategisnya terhadap operasi darat. Dua, Angkatan Udara Iran versus Pakistan. Melansir Defense Threat, dalam bidang kekuatan militer yang terus berkembang, Angkatan Udara suatu negara memainkan peran penting dalam membentuk kemampuan strategis. Iran dan Pakistan, dua pemain berpengaruh di kawasan masing-masing, menunjukkan karakteristik berbeda dalam kemampuan angkatan udara mereka. Angkatan Udara Iran terdiri dari total 973 pesawat, dengan 112 pesawat tempur, 75 pesawat multiperan, 23 pesawat serang, 519 helikopter, dan 83 kendaraan udara tempur tak berawak. Armada yang beragam ini menyoroti komitmen Iran untuk mempertahankan angkatan udara yang serba bisa dan berteknologi maju. Di sisi lain, Angkatan Udara Pakistan memiliki kekuatan yang tangguh dengan total 1.531 pesawat. Termasuk 60 pesawat tempur, 275 pesawat multiperan, 69 pesawat serang, 400 helikopter, dan 113 kendaraan udara tempur tak berawak.
Penekanan pada kemampuan multiperan di Angkatan Udara Pakistan menggarisbawahi fokusnya pada fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam beragam skenario operasional. Kedua negara, meski berbeda dalam jumlah pesawat tertentu, menunjukkan komitmen untuk mempertahankan superioritas udara. Perpaduan dinamis antara jet tempur, pesawat multiperan, dan kemampuan tak berawak menggarisbawahi pendekatan strategis mereka terhadap pertahanan udara. Tiga, Angkatan Laut Iran versus Pakistan. Menavigasi perairan geopolitik di Timur Tengah dan Asia Selatan, kemampuan Angkatan Laut Iran dan Pakistan muncul sebagai komponen penting dari persenjataan strategis mereka. Angkatan Laut Iran yang terdiri dari 272 kapal, meliputi 6 fregat, 3 korvet, dan 19 kapal selam. Meskipun tidak memiliki kapal induk atau kapal perusak, penekanan Iran pada armada kapal selam menggarisbawahi fokus pada kemampuan angkatan laut yang asimetris, yang cocok untuk lingkungan maritim yang kompleks di kawasan. Sebaliknya, Angkatan Laut Pakistan, yang terdiri dari 96 kapal, termasuk 8 fregat dan 6 kapal selam. Tidak adanya kapal induk dan kapal perusak sejalan dengan strategi maritim regional Pakistan, yang menekankan kekuatan angkatan laut yang serba bisa dan gesit yang mampu menjaga garis pantainya yang luas. Kedua negara, meski berbeda dalam komposisi armada, menunjukkan komitmen untuk mengamankan kepentingan maritim. Penekanan Iran pada kapal selam selaras dengan strategi pertahanannya, sementara armada serbaguna Pakistan mencerminkan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan regional. Ketika dinamika maritim terus berkembang, Iran dan Pakistan secara strategis memposisikan angkatan laut mereka untuk menavigasi kompleksitas geopolitik dan melindungi kepentingan maritim yang penting. 4. Senjata nuklir Iran versus Pakistan. Melansir Defense Threat, Iran tidak memiliki senjata nuklir. Di sisi lain Pakistan, yang bukan merupakan penandatangan perjanjian non-proliferasi nuklir, memulai upayanya untuk mengembangkan kemampuan nuklir pada awal tahun 1970-an. Awalnya dibantu oleh negara-negara barat dalam membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di dekat Karachi, niat Pakistan beralih ke pengembangan senjata. Di tengah klaim nuklir India, Pakistan menyatakan tujuannya untuk membuat senjata nuklir. Meskipun rumor beredar tentang kemampuan nuklir Pakistan pada pertengahan tahun 1980-an, baru pada tahun 1998, negara tersebut melakukan 6 uji coba nuklir sebagai tanggapan terhadap 5 uji coba yang dilakukan India. Hal ini menandai titik penting dalam sejarah nuklir Pakistan, memperkuat statusnya sebagai negara bersenjata nuklir di kancah global. Jadi kesimpulannya Iran versus Pakistan siapa yang unggul? Melansir Defense Threat, menilai kekuatan relatif suatu negara merupakan tugas kompleks yang melibatkan pertimbangan berbagai faktor seperti kekuatan militer, indikator ekonomi, pengaruh geopolitik, dan kemampuan teknologi. Baik Iran maupun Pakistan mempunyai kekuatan dan tantangan yang unik, dan dinamika kekuatan mereka dapat bervariasi tergantung pada kriteria spesifik yang diteliti. Dalam hal kemampuan militer, kedua negara mempunyai kekuatan yang signifikan, masing-masing dengan kekuatan dan prioritas strategisnya sendiri. Dan itulah ketegangan yang terjadi di Timur Tengah, antara Iran versus Pakistan. Jika kalian suka dengan video ini, komen di bawah. Jangan lupa sukai dan ikuti halaman ini untuk mendapatkan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.